Boleh saya buka, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah, dan alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang alhamdulillah dengan nikmat ini semua Allah memberikan kita kekuatan untuk duduk di sini. Walaupun waktu mau datang ibu tarik ulur ya, datang enggak, selimutan apa bangun, hitung kancing dulu dari pagi. Tapi ternyata pilihan ibu tepat. Ketika kancingnya copot, ternyata pilihannya ngaji di sini. Mengapa Allah sayang sekali sama kita? Allah bimbing kita ke masjid ini, Masjid Al-Qudus Al-Muqaddas, apa namanya? Enggak, nama masjidnya apa? Al-Quds kan, betul. Masjid Raya JGC namanya kalau enggak salah Masjid Al-Quds gitu ya. Yang suci. Mudah-mudahan yang hadir di sini disucikan hatinya semua. Dan semoga yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, rezeki yang berkah, umur yang panjang, suami yang sayang. Insya Allah anak-anak jadi anak yang soleh-solehah, dan kita semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jadi hijrah itu bertahap, hijrah itu pelan-pelan, kecuali jika ternyata itu dilarang, maka tinggalkannya harus segera. Hijrah itu pasti harus ada perubahan. Mengapa orang yang hijrah itu umurnya berkah, rezekinya berkah, rumah tangganya berkah? Apa kata Rasulullah arti hijrah? Hijrah itu meninggalkan yang dilarang. Contoh nih, saya minum, mungkin kita suka lupa minumnya pakai tangan kiri, dipindahin ke kanan, ini hijrah ya Bu. Mungkin kita dulu ngerumpi sampai sariawan, ya Allah banyak banget. Ketika kita tinggalkan ngerumpi, kita ganti dengan yang lain yang bermanfaat, itu namanya hijrah. Dulu sama anak galak luar biasa, sama suami gagah banget. Kita pengen hijrah, kita pengen berubah. Ketika itu dilarang, gak bersyukur sama suami, kan dilarang ya Bu. Kita hijrah itu pahalanya luar biasa. Maka kata Rasulullah, al-muhajir man hajara manahallahu anhu, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan tema kita hari ini tentang berubah dan hijrah di tahun baru Hijriyah, Allah berikan kemudahan kita untuk berarah ke yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita membahas hijrah, ayatnya sudah dibacakan oleh qori'ah kita, lupa namanya Mbak Butia Lia. Bu Lia tadi baca surat At-Taubah ayat 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 24. Dari ayat 20 sampai ayat 24. Tadi ibu nggak bisa ngecek karena belum tahu, belum diinfokan ya. Next insya Allah misalnya ibu-ibu tolong buka surat ini, ayat ini, biar dengerin bareng-bareng. Jangan sampai yang baca dapat pahala, yang dengerin ngerumpi. Kalau di sini nggak ada di sini.
Di masjid yang lain Bu, qori'ah lagi baca Quran, dia lagi kalau di sini nggak ada, insya Allah. Maka ketika ayat itu dibacakan di surat apa tadi Bu? At-Taubah ayat 20. Ketika ayat itu dibacakan, kita lihatnya, ya Allah, keren banget bonus yang Allah berikan untuk orang-orang yang berhijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, betapa anugerah atau bonus yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman, berhijrah, dan mau jihad, mau kerja keras, mau berjuang gitu untuk agama ini dengan harta dan jiwa. Itu a'dhamu darajah, diangkat derajatnya. Enak nggak Bu diangkat derajatnya Bu? Jabatan kita di dunia tadinya ibu terbaik se-RT, naik se-RW, naik sekelurahan, seneng nggak Bu? Senang. Sekarang yang ngangkat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak senang? Maka ada lima manfaat, 5 bonus yang Allah berikan untuk orang-orang yang hijrah. Sebelum saya menyampaikan yang 5, gimana caranya biar bisa hijrah? Yang pertama, niatnya kuat. Sekarang tahun 1444 gitu kan Bu, 1444 Hijriah. Tanggal berapa ya Bu? Tanggal berapa Muharram? 8. Kalau suami gajian tanggal berapa Bu? Jangan sampai gaji suami hafal, bulan Hijriah nggak hafal. Kenapa saya tanyakan tanggal? Karena kita berada di hari-hari yang indah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Masih ingat nggak Bu? Demi malam yang 10. Kapan saja malam yang 10 ini? Ada 3 menurut para ulama tafsir. Yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Udah kita lewati kemarin. Mengapa tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah ada hari Arafah, puasa 1 hari, dihapus dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud demi malam yang 10 adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Muharram. Kita berada di tengah-tengahnya Ibu. Mengapa? Karena ada 1 hari yang luar biasa mulia, yaitu hari Asyura. Terus ngapain di hari Asyura? Puasa sunnah. Mampu menghapus 1 tahun dosa yang telah lalu. Bahkan kata Rasulullah apa Bu? Kata beliau, sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Dan puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi derajat puasa bulan Muharram tinggi Ibu. Setelah puasa bulan Ramadan, maka yang paling baik puasa pada hari Asyura 10 Muharram. Berarti jatuh hari apa Bu? Senin. Insya Allah niat puasa ya Bu. Insya Allah niat sama-sama kita mau puasa. Kalau ada yang puasa dari tanggal 1 sampai 10 Muharram boleh nggak? Boleh. Walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Makanya ada yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bu Fatia kalau 9 sama 10 aja boleh nggak? Boleh. Karena beliau pun punya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Sebelum melakukannya beliau meninggal. Tapi beliau sudah ingin Ibu. Terus yang beliau yang lakukan yang mana? Setiap tanggal 10 bulan Muharram. Insya Allah kita hari Senin itu puasa bareng-bareng pas tuh Bu. Hari Senin juga gitu kan Bu. Hari Asyura juga. Kita dapat pahala banyak Bu. Niatin aja semuanya. Boleh Bu Fatia, saya mengambil pendapat yang membolehkan. Yang tidak boleh digabung, yang tidak boleh digandeng itu puasa Syawal. Puasa sunnah yang lain silakan Ibu gandeng dengan qadha.
Kalau puasa Syawal nggak boleh. Jadi kalau misalnya ibu punya utang puasa yang belum terbayar, boleh nggak diniatkan? Boleh, niatnya yang kodok dulu, yang wajib dulu. Niatkan kodok, niatkan puasa Asyura, niatkan puasa Senin. Silahkan, nggak apa-apa. Rugi kalau dikasih kesempatan sama Allah dan Rasulnya untuk punya niat yang baik, kenapa nggak kita pakai? Sama halnya duduk di sini ibu. Niatnya mau ngapain? Pertama mau dapat ilmu, gitu kan bu? Kedua mau silaturahim, boleh nggak bu? Boleh. Ketiga mungkin ada yang punya utang, mau bayar utang sama si ibu ini gitu, boleh bu? Boleh. Keempat mau sedekah. Kenapa? Biasanya ada kotak jalan tuh bu, isi geser, jangan digeser aja digeser. Kalau kita niatnya banyak, selama niat itu baik, maka dibolehkan. Innamal a'malu binniyat, begitu hadisnya. Sesungguhnya amal itu tergantung beberapa niatnya, maka niatkan yang baik-baik semua. Jadi ketika kita sekarang memasuki 10 hari indah ya bu. Jadi walayalin asyar, dan demi malam yang 10, berarti kita di malam 10 ibu. Sekarang tanggal 8, berarti nanti malam ke-9. Ada lagi yang berpendapat walayalin asyar, demi malam yang 10 adalah tanggal 21 sampai 10 bulan Ramadan. Kenapa? Ada malam Lailatul Qadar. Jadi saat kita ingin berubah, saat kita ingin hijrah, yang pertama kuatkan niat. Saya pengen berubah, saya pengen hijrah, saya pengen gitu bu ya, pengen menambah amal. Kenapa? Karena kita tahu mati itu pasti. Adakah yang nggak mati? Enggak, semua mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kita akan mati semua. Lantas kalau kita mati, apa yang akan kita persembahkan atau kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa kita punya ibadah rahasia, bahwa kita punya amal yang mampu memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Kita dapat rapot dari ibu guru saja waktu SD, SMP, SMU, pengen dapat rapot yang bagus kan bu? Itu di mata guru kita pengen dapat nilai yang bagus. Di mata orang tua kita pengen banget dapat nilai yang bagus. Kita bilang, ayah ibu nih saya ranking sekian, saya juara pertama. Di mata manusia saja kita pengen ibu, rapot kita pengen bagus. Di dunia pengen dapat rapot bagus, apalagi di hari kiamat nanti. Kalau kita ngambil rapot dengan tangan kanan, kita ngambil bukunya dari tangan kanan, kita lihat Masya Allah ada catatannya di situ. Kita pernah ngaji di JGC, kita pernah sedekah, kita pernah puasa sunnah. Maka ketika rapot kita bagus, kita akan bilang apa? Ha umuqra'u kitabiyah, baca rapot saya bagus. Kenapa? Karena kita bahagia, kita sampaikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Tapi kalau rapotnya buruk, kira-kira kita ngasih tahu ke orang gak bu? Malu. Orang di hari kiamat ada yang ngambil kitabnya dengan tangan kirinya, pengen banget tangan kanan yang gerak, tapi ternyata tangan kirinya yang bergerak. Wah, dia udah bilang apa dalam hatinya, saya dapat kitab yang buruk, celaka sekali saya, rugi sekali saya. Maka dia simpan kitabnya. Dia akan berkata, ya laitani, seandainya saya dulu jadi debu, seandainya saya nggak dibangkitkan lagi, seandainya, tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Mumpung kita masih dikasih waktu sama Allah, tahun berganti, umur berkurang, masa amal nggak bertambah, kan gitu bu. Berpikirnya apa bu? Dunia cuma sebentar. Gak tahu kita dikasih umur sama Allah berapa tahun, kita gak pernah tahu. Maka orang-orang yang ingin berubah, yang ingin hijrah, yang pertama kuatkan niat. Yang kedua, ingat bahwa kematian akan datang. Kita akan mati semua, semuanya ibu. Kemudian apa? Karena umur kita, jatah kita di dunia berkurang. Berarti kan bu, setiap tahun umur kita berkurang kan bu?
Jatah kita di dunia kan berkurang, jangan sampai amalnya nggak nambah. Sekarang waktunya kita menanam amal kebaikan. Panennya kapan? Panennya di hari kiamat. Kita akan panen. Terus kita ngerasakan DP-nya kapan? DP-nya di alam barzakh. Di alam kubur, orang soleh, orang baik itu merasakan kenikmatan walaupun baru di alam kubur saja, Ibu. Sementara orang yang jahat sudah merasakan DP-nya penyiksaan. Ibu pernah mimpi nggak? Kalau mimpinya indah gimana coba? Senang kan pas bangun? Ya Allah, seneng banget mimpinya bagus. Ketumben-tumbenan suami transfer 1 miliar gitu. Amin. Tapi mimpi saja kita udah seneng. Ya Allah, kok dia perhatian banget. Baru mimpi kita udah senangnya luar biasa. Beda kalau mimpi dikejar-kejar anjing, capek nggak Bu? Pas bangun, ya Allah, alhamdulillah cuma mimpi, gitu kan Bu? Tapi capek nggak Bu? Capek. Kita terkadang kalau habis seharian kerja itu mimpinya capek, Ibu. Gendong anak, rapihin rumah, sampai kita capek, pas bangun badan pegel semua. Orang di alam barzakh, di alam kubur seperti itu kondisinya. Kalau dia soleh, dia merasakan DP-nya kenikmatan surga. Begitu pula sebaliknya kalau dia toleh, mendapatkan DP neraka. Na'udzubillah. Maka yang ketiga, amal harus ditambah. Jangan pernah berbahagia ketika melakukan dosa bersama-sama. Loh, ternyata kok ketika kita melakukan dosa bersama-sama, kenapa kita di neraka teman-teman gak ada? Kata Allah, teman-temanmu sudah taubat saat kamu meninggal. Sedih gak Bu? Sedih. Jangan berbahagia bikin dosa bareng. Kita gak tahu siapa yang meninggal duluan. Khawatir ketika kita meninggal, teman kita taubat semua, kita di neraka sendirian. Na'udzubillah. Jadi yang ketiga, tambah amal apa aja Bu, walaupun cuma sedikit. Biasanya nggak duha. Biasanya nggak qobliyah ba'diyah, tambah qobliyah ba'diyah. Biasanya misalnya pagi-pagi nggak sedekah subuh. Kenapa? Karena kita tahu setiap pagi ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Terus kalau nggak bisa setiap hari, bisa nggak diganti 1 pekan, 1 minggu? Boleh. Setiap hari Jumat sedekah. Atau setiap hari Kamis sedekah. Kenapa? Senin Kamis itu amal diangkat ke langit. Kita pengen amal yang diangkat ke langit, ada sedekah kita yang diangkat oleh Allah ke sana. Jadi tambah amal. Apa kata Rasulullah? Jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi karena amal yang kecil tadi Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Boleh jadi karena senyuman kita kepada saudara kita setiap hari. Boleh jadi karena belayan kita ke anak-anak kita. Boleh jadi karena perhatian kita sama suami, sama orang tua, sama tetangga. Boleh jadi itu Ibu. Seorang wanita yang ngasih air kepada seekor anjing saja bisa masuk surga, padahal cuma ngasih seekor hewan. Bagaimana kalau kita bisa memberikan air kepada manusia, Ibu? Makanya nggak boleh nolak kalau ada orang minta air. Jangan, maaf, lagi rusak motornya, pelit banget Ibu. Manusia gitu Bu, kalau diminta sekali, Bu boleh minta air, oh iya ambil silahkan, tuh manusia. Kedua, Bu boleh minta air, ambil tuh ada di belakang gitu. Ya Bu. Ketiga, Bu boleh minta air, ya Allah kebetulan pompanya rusak. Kenapa? Manusia keterbatasan kepemilikan. Dia pemilikannya terbatas. Saya punya air segini nih Bu, diminta habis Bu. Kepemilikan manusia terbatas, tapi kepemilikan Allah nggak akan pernah terbatas. Jadi kalau minta apa-apa yang banyak sama Allah Bu, sama Allah. Mau minta pasangan, minta keturunan, minta harta, Allah itu kepemilikannya nggak terbatas. Kita udah mulai capek, lelah, kok lemah banget ya, udah umur ya, udah mulai duduk gemeter gitu. Minta kekuatan sama Allah, minta rezeki sama Allah, minta anak-anak soleh solehah sehat sama Allah.
Kita kalau ketemu sama manusia bahagia terus. Kenapa? Semua rasa kita sudah tumpahkan sama Allah saja. Jadi orang lihat kita, ya Allah seneng banget dia ya. Seneng, kenapa? Semua rasa sudah kita curhat sama Allah. Enak begitu Bu. Jangan sampai sama Allah nggak pernah curhat. Jadi curhatnya sama manusia sampai manusia pusing ngedengerinnya. Pernah kan begitu Bu? Ya Allah tuh orang curhat lagi. Ya ketemu dia nih curhat lagi nih curhat lagi. Enaknya kalau udah curhat sama Allah, curhat sama manusia ada lah Bu. Namanya manusia ya Bu. Tetapi sekedar saja. Orang melihat kita, bahagia banget ya, kayaknya senang-senang aja gitu. Berarti alhamdulillah kita bisa menyembunyikan kesulitan kita. Jadi kalau ciri-ciri mendapatkan hidayah Bu, diantaranya Bu, dia pandai menyembunyikan musibah dan dia bisa menyampaikan kabar gembira ke orang lain. Nah itu. Kalau kita kan dibalik nih Bu, musibah semua orang tahu. Ya Bu ya, tetangga tahu kita nggak punya duit, adik kakak tahu semua. Tapi saat kita bahagia mereka nggak ada yang tahu. Coba kita balik sekarang, musibah biarkan kita tahu saja. Kita saja yang tahu, tetapi yang lain diusahakan bagaimana biar gak tahu gitu. Tapi saat kita bahagia, bagaimana orang lain tahu? Adik kita tahu, kakak kita tahu, anak kita tahu. Nah, makan-makan hari ini, kenapa? Ibu lagi dapat rezeki, kan enak tuh. Apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu sampaikan, ucapkan. Ada yang menafsirkan mengucapkannya selain alhamdulillah adalah disampaikan kepada orang-orang yang mendoakan kita. Teteh, makasih doanya, alhamdulillah saya dapat rezeki gitu. Abang, makasih Bang didoakan ya Bang, ya Allah Bang anak saya lulus Bang. Kan seneng Bu dia Bu. Jangan gimana anak lulus apa enggak? Oh iya lupa ngasih tahu lulus. Padahal keluarga seneng Bu dikasih tahu kalau dia lulus. Jadi kalau misalnya anak kita dapat pekerjaan yang bagus, ceritakan. Tapi ceritanya sebagai rasa syukur, bukan sombong. Alhamdulillah ya abang, adek, anak saya lulus. Memang nggak ada bakat gagal sih, kan beda tuh Bu. Itu ada kesan sombong kan Bu. Tapi kalau abang, adek makasih banyak anak saya lulus. Makasih doanya kemarin. Artinya apa Bu? Doa mereka gitu kan Bu, membuat anak kita gitu. Jadi mereka merasa dihargai, merasa diajak seneng gitu. Terus iya insya Allah kita makan-makan ya besok gitu. Seneng Bu. Maka diusahakan bagaimana agar amal ditambah. Apa yang keempat? Nah, karena semua akan ditanya sama Allah gitu. Semuanya akan ditanya, maka bagaimana yang kita punya nih Bu, yang kita punya ilmu, harta, jabatan, kecantikan, anak, pasangan, gimana semuanya bisa jadi jalan ke surga gitu. Rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang mengingatkan kepada Allah. Harta yang berkah adalah harta yang jalan di jalan Allah. Ilmu yang berkah adalah ketika disiarkan, disebarkan dan diamalkan. Jabatan yang berkah adalah jabatan yang bisa digunakan untuk membantu orang agar bisa ingat kepada Allah. Makanya jangan lupa doa berkah itu jangan ditinggal. Ya Allah berikanlah anak-anak hamba soleh, solehah dan berkah. Ya Allah jadikan harta hamba ini yang Engkau titipkan kepada hamba menjadi banyak halal berkah gitu Bu. Ilmu yang Kau titipkan kepada hamba jadikanlah ilmu ini menjadi berkah. Makanya kalau ada rumah tangga jauh dari Allah, nggak ada keberkahan dalam rumah tangga. Bagaimana bisa? Karena rumah tangga itu setengah agama. Sholat tiangnya agama. Tiang agama ini akan goyang kalau setengah agamanya itu terganggu. Begitu pula sebaliknya. Kenapa rumah tangga kita terganggu? Karena tiangnya goyang, nggak kekeh. Komunikasi sama Allahnya jarang, sehingga komunikasi dengan manusia juga terganggu Ibu. Maka kalau kita ngasih tahu ke anak, kok anak susah dibilangin gitu ya, ngobrol sama suami kok nggak nyambung, sama temen juga kok susah. Boleh jadi saat kita komunikasi dengan Allah kurang serius. Sholat ala kadarnya, lincah banget kalau sholat. Bismillah.
langsung assalamualaikum warahmatullah. Coba sabar dikit. Aduh, kok rokat pertama nggak khusyuk, mudah-mudahan rokat kedua khusyuk. Rokat kedua enggak khusyuk juga, ya Allah mudah-mudahan ketiga ya Allah. Terus gitu Bu. Setan tuh pinter, kita lagi Allahu Akbar dicolek deh sama setan. Jangan lupa punya utang sama Bu Tuti gitu. Pernah gitu Bu? Allahu Akbar ruku, sujud. Tapi kamu punya utang, punya duit juga. Kan itu Bu Susi ngutang sama kamu. Udah impas tuh Bu. Impas. Kapan Bu? Saat sholat. Dicolek lagi sama setan yang satu. Besok jangan lupa hari Minggu ada tamu. Gitu kan Bu? Dicolek lagi sama yang satu. Ntar siang masak apaan? Di kulkas ada apaan? Ada ayam apa ada ikan? Kepikiran semua di sini. Kerennya setan Bu, liciknya setan itu melebihi kemampuan kita. Makanya karena nanti ditanya sama Allah, setiap kita menggenggam sesuatu, kira-kira kalau diaudit kita bisa tanggung jawab nggak? Ya Allah, ini punya penghasilan sekian puluh juta misalnya. Ini kan wajah-wajah tajir semuanya Ibu ya. Amin. Nih punya uang sekian puluh juta. Zakatnya udah ditunaikan belum ya? Nanti kalau ditanya gimana jadi menunaikan gitu Bu. Melihat anak-anak, ya Allah nih anak-anak belum bisa baca Quran. Kalau ditanya sama Allah, kenapa anakmu gak diajarin baca Quran? Ditanyakan Bu, jawabnya gimana? Gitu terus berpikirnya. Jadi kalau anaknya tanya, kenapa sih ibu tuh cerewet banget kalau nyuruh sholat? Kita kan sholat cerewet ya Bu ya. Datang lagi ke kamar, balik lagi gitu. Kenapa sih ibu cerewet banget? Ibu takut ditanya sama Allah. Kalau Allah nanya kenapa anakmu gak disuruh sholat, ibu takut jawabnya apa gitu. Tapi kalau ibu udah nyuruh kan ibu udah gugur ke kewajiban ibu, begitu aja. Suami, kenapa sih mau selingkuh aja susah? Selingkuh dosa Bang. Nanti kalau abang selingkuh saya biarin aja, nanti saya tanya sama Allah gitu. Semua kan ditanya sama Allah Ibu. Itu yang bikin kita ntar kalau ditanya amal ibadah kita standar gimana kan gitu. Maka itu yang memotivasi kita untuk berubah, untuk hijrah. Diingat nanti semua ditanya, umur ditanya, kecantikan kita ditanya Ibu, kenapa kamu kalau cantiknya ke tukang sayur gitu Bu. Kenapa sama suami nggak cakep-cakep banget? Kenapa keluar seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu? Kenapa? Ditanya semua. Maka akhirnya apa? Kita pengen ada perubahan dalam diri kita. Umur kita pengennya berkah, harta kita berkah, ilmu kita berkah gitu kan Bu. Maka kita ingat bahwa semua akan ditanya. Apa yang kelima? Kalau kita mau hijrah, cari lingkungan yang kondusif, lingkungan yang bikin kita tambah dosa. Nah, mulai kita geser dikit-dikit, jangan ditinggal, cuma dikurangi saja pertemuannya. Ada kan Bu, kita punya circle, tapi circle ini, aduh, ini kayaknya bikin dosa terus nih gitu. Ada kan Bu, namanya kita manusia, ada circle yang bagus, ada circle yang kurang bagus. Tapi sama-sama membahagiakan. Nah kita cari mana kira-kira yang bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat juga gitu. Nih circle-nya enak, nyaman, ngajak nongkrong, ngajak gini, tapi jarang ngingetin sholat. Ada kan Bu? Nah, banyak yang melotot, jadi saya kaget saya Ibu. Banyak. Kayaknya kurang pas nih kalau kita bertahan. Kalau kita kumpul sama orang-orang sholat Ibu, saat ngemol, saat makan, itu ketika adzan berkumandang, alhamdulillah zuhur, kita sholatnya di mana nih gitu kan Bu. Tapi kalau kita circle lingkungan kita nggak sholat, kita makan dengar azan, mereka nyantai saja, nggak ada yang ngingetin sholat. Kita mau izin sholat nggak enak Ibu. Aduh, bilangnya gimana ya mau sholat, takut dibilang solehah ini gitu. Maka mulai kita pilih lingkungan yang baik. Kalau lingkungannya kurang baik, mulai mundur teratur. Jangan putus hubungan, jangan. Nggak boleh Ibu, cuma kurangi saja pertemuannya. Pernah kita misalnya, mohon maaf, punya temen ya perilakunya kan begini begitu macam-macam ya Bu. Kenapa jangan ditinggal? Kadang-kadang kita perlu menyampaikan kebaikan kepada mereka. Itu kadang-kadang Ibu.
Tapi nanti kita ngukur nih Bu, kuatan mana kita sama dia. Kalau kita lebih kuat, kita ngajak lagi gitu. Tapi kalau dia yang kuat, kita mundur tuh Bu, kita ngukur diri. Aduh, kayaknya dia lebih kuat dari kita ngajaknya. Kita tipe-tipe misalnya orang yang nggak enakan. Aduh, kayaknya dia lebih banyak yang ngajak kepada yang nggak bagus nih. Nah, kita mulai menghindar. Kenapa? Karena kita mengukur diri. Saya nggak kuat kalau bergaul sama dia. Tapi kalau kita kuat, ajak dia Bu. Dulu dia nggak pakai jilbab, kita ajak pakai jilbab. Dulu dia misalnya merokok, kita ajak dia meninggalkan. Dulu dia nggak pernah sholat, kita kasih mukena. Kita bilang jangan lupa ya kenang-kenangan saya dipakai. Iya dia bingung, dia nggak sholat Bu. Tapi kita kasih mukena lagi. Tahun berikutnya yang kemarin dipakai nggak? Nih buat lebarannya, jangan lupa dipakai. Padahal kita nyuruh dia sholat. Terus Ibu, kenapa saat dia sholat, saat dia pakai mukena dari kita, dia ingat kita, maka Allah memberikan pahala untuk kita juga, ditransfer pahala buat dia dan buat kita. Makanya terkadang orang-orang yang seperti ini jangan ditinggal. Boleh jadi dia yang akan transfer pahala buat kita Ibu. Sekarang dia nggak mau dengerin kita, nanti ketika dia sakit, ketika dia akan meninggal, dia ingat kita, ya Allah bener yang Ibu ini bilang. Ternyata dia ngingetin saya buat akhirat. Dia ingat kita, dia taubat, dia insaf, maka pahalanya dunia beserta isinya buat kita Ibu. Kayak kan Bu? Kayak kalau kita mau. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lewat kamu, lewat dirimu, maka pahalanya dunia beserta isinya. Jangan ditinggalkan orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang dia butuh pencerahan, dia butuh kekuatan dari kita. Mbak ngaji lagi yuk. Malu yang ngaji orang-orang soleha. Enggak juga, saya juga masih belajar. Yuk ngaji gitu. Jangan sampai dia minder Bu. Jangan sampai saya nggak mau ikut ngaji di JGC. Kenapa? Kan yang hadir orang soleha. Iya sih memang nggak mau ikut dia Bu. Enggak kok, sama aja, kita sama-sama belajar, kan enak Bu. Datang, makanya kalau datang ke pengajian manapun jangan sendirian, ajak fulan, begitu Bu. Boleh jadi dia mendapatkan hidayah di pengajian itu dan Ibu akan dapat transfer pahala dari dia insya Allah. Kemudian apalagi yang harus kita ketahui tentang hijrah? Gini, karena Allah ngasih bonusnya besar, jadi kita termotivasi untuk berubah, kita termotivasi untuk mengajak orang berubah dan hijrah. Apa sih bonus yang Allah berikan tadi Bu? Yang 5 saya sampaikan tadi. Yang pertama, a'dhamu darajah, ditingkatkan level kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, wa ulaika humul faizun, kata Allah. Orang-orang yang hijrah, yang berubah, yang beriman, kata Allah apa? Mereka itu orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Ibu hari ini tenang gak hatinya? Tenang. Orang yang duduk di majelis ilmu itu pasti tenang. Makanya kalau ibu di rumah susah tidur, banyak pikiran, datang ke pengajian. Hati tenang, bisa tidur berjamaah. Iya, kenapa? Karena orang-orang yang duduk di pengajian itu hatinya tenang. Saking tenangnya banyak yang bisa tidur. Di rumah dia nggak bisa tidur, banyak pikiran. Di pengajian ya Allah bisa tidur, masya Allah. Maka kata Allah, wa ulaika humul faizun. Itu yang kedua, termasuk orang-orang yang beruntung. Apa yang ketiga? Kata Allah, yubasyiruhum rabbuhum birahmah. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka yang berubah, yang mau hijrah gitu ya Bu ya. Kemudian yang beriman dan berjihad, kata Allah, diberikan rahmat. Apa sih rahmat? Kasih sayang. Disayang sama Allah Ibu. Kita nangis diperhatiin, kita doa dikabulkan. Kita disayang sama suami aja seneng ya Bu. Disayang sama suami seneng, disayang sama anak seneng, disayang sama
orang tua seneng. Sekarang yang sayang sama kita Allah. Apakah ada yang lebih hebat dari kasih sayangnya Allah? Enggak ada, Ibu. Kalau kita tiba-tiba sayang sama anak, kita tiba-tiba sayang sama suami, sayang sama temen, Ibu tahu sesungguhnya pada saat itu rahmat Allah sedang turun kepada kita. Bola bekel nih, Ibu, bola bekel dilempar ke bawah, dipukul, tung, mantul nggak tuh, Bu? Mantul kan, Bu? Tung, tuh kan mantul. Rahmat Allah begitu, kalau lagi dipantulkan kepada kita, kalau lagi dikasih kepada kita, Bu, itu langsung memantul. Kita tiba-tiba sayang sama anak kita sayang sama suami kita, tiba-tiba kita bilang, ngebakso yuk, saya traktir. Itu cepet dipraktekkan. Artinya apa? Saat itu Allah sedang sayang sama kita. Kita nyium anak, anak ibu pinter. Kok bisa ada sayang sama anak? Pada saat itu rahmat Allah sedang turun sama kita. Ketika Rasulullah mencium cucunya, seorang kakek, seorang pria berkata, ya Rasulullah, cucuku banyak, tapi aku gak pernah mencium mereka. Apa kata beliau? Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak pernah memberikan cinta, jangan berharap mendapatkan cinta. Dan aku khawatir rasa cinta dalam dirimu sudah dicabut sama Allah. Na'udzubillah. Bukan lebay, Bu, memang apa, Bu, ya? Kalau kita punya rasa sayang itu bisa disalurkan, itu ada kebahagiaan tersendiri. Jadi pengen jiwa kita sehat, saat Allah memberikan rahmat kepada kita, pantulkan, Ibu. Entah ke teman, entah ke adik, entah ke kakak. Itu rahmat Allah sedang turun. Jadi kalau dipantulkan terus, Bu, Allah ngasih lagi, dia mantulkan, Allah kasih lagi, begitu seterusnya. Nah, orang-orang yang beriman, berhijrah dan jihad dengan harta dan jiwa, kata Allah akan diberikan kabar gembira dengan rahmatnya Allah. Itu yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat juga diberikan kabar gembira dengan ridwan. Apa ridwan? Keredoan. Allah redho, Allah sayang, itu Masya Allah. Saya pernah ngasih ilustrasi, kita seandainya memiliki anak 3. Ini nanti di hari kiamat ada 3 golongan, Bu. Saya ngasih contoh 3. Saya pernah ngasih tahu Ibu, tapi takutnya Ibu lupa. Contoh. Nih saya kasih ini ya. Nih ada 3. Nih anak pertama. Nih anak kedua. Nih anak ketiga gitu. Yang kedua jangan kucel-kucel banget dah, masih rapi. Anak pertama itu tahu persis apa yang dimaui orang tuanya. Orang tuanya bangun tidur, Ibu tadi barusan aku sudah beli lontong sayur, karena Ibu kan suka lontong sayur misalnya. Dia udah siapin, ya Allah, seneng gak, Bu? Bangun tidur anak udah belikan. Oh iya, tadi aku bikinin jus alpukat, Ibu suka kan? Suka banget, Nak, gitu. Dia siapin. Kalau anak kedua nih, Bu, ibunya bangun tidur, lapar mau sarapan. Nak, tolong belikan Ibu lonsai dong, lontong sayur kayak nasi uduk kayak, ya Bu, ntar. Ditembak terus kita, ntar gitu, Bu. Kenapa? Dia lagi asik berzikir dengan gamenya, wis gitu kan, Bu. Nah, Ibu lapar, ntar Bu, nih tanggung dikit lagi. Walaupun nanti dibeliin, Bu, tapi nanti. Nih yang kedua, nih yang udah kucel nih anak ketiga. Nah, tolong beliin Ibu sarapan dong. Ibu minta sarapan sama saya? Memang Ibu tuh siapa? Ngapain minta-minta sama saya? Nyuruh ini, nyuruh itu, gitu. Ibu kesel nggak, Bu, sama anak ketiga? Kesel. Ini contoh nih, Bu. Di hari kiamat hamba Allah ada yang begini nih, Bu. Yang pertama, as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka? Para sahabat salafus soleh. Belum waktunya azan udah wudu, udah standby di masjid. Gimana Allah gak suka sama orang-orang seperti ini, Bu? Puasanya rajin, sedekahnya rajin, hatam Quran. Ya Allah, hatam malam sekali, siang sekali. Kita
berbulan-bulan mau hatam Bu. Itu pun kalau ngaji sodakallahnya cepet banget, baru 1 halaman ngebet lagi, ya Allah berapa halaman lagi saya ngebet. Nih kita nomor 2, sholat ditunda-tunda gitu nggak Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tar dulu lagi makan siang, Allah juga tahu kita lapar. Nah, pernah begitu kan Bu? Lagi di mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti tanggung dikit lagi nyampe rumah gitu kan Bu? Tar, ini kita ini Bu. Kalau yang ini siapa? Non muslim nih Bu, disuruh menyembah Allah, dia nyembah Tuhan yang lain. Disuruh begini, dia begitu. Kata Allah ini hamba durhaka, go to hell, masuknya ke neraka Bu dia. Kita di mana? Insya Allah kita menjadi penghuni surga, tapi tergantung dosanya, berapa banyak dosanya, mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah. Tapi kita kan punya dosa Ibu, sholat terkadang telat, ya kan Bu? Mulut nggak dijaga, semua orang lewat kita komentarin, ya Allah tuh ibu jilbab sama baju kagak cocok banget. Kita ketawain. Anaknya gemuk, ibunya kurus, atau ibunya gemuk, anaknya kurus, dikomentarin. Ya Allah anaknya kurus banget ibunya. Allah kesedot sama ibunya. Dikomentari, pernah kan Bu? Nah ini yang bikin mampir. Kalau ada bahan bersih, dicucinya sekedar cuk gitu kan Bu, nodanya hilang, langsung dijemur, disetrika, masuk lemari. Tapi ada bahan, nodanya bandel banget Bu, direndam udah, pakai pemutih udah, diinjek-injek sudah, disikat nggak, nodanya nggak hilang-hilang, lama nggak direndam lagi akhirnya. Sama seperti jiwa kita begitu. Jiwa kita terkadang seperti itu Ibu, karena kotor direndam dulu. Terus bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil, yang jiwanya masih bersih, nggak perlu direndam Bu, langsung masuk surga. Kenapa? Dia belum mukallaf. Jadi kalau belum baligh nggak ada yang namanya rendem-rendeman, nggak ada, nggak masuk hitungan. Ibu udah balik, udah mau balik lagi. Jadi kita itu dalam Al-Quran ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kuntum azwajan thalathah. Nah itu kelak nanti ada salasah, 3 kelompok, ini masuk surganya VIP gitu Bu, ini golongan kanan, ini golongan kiri. Nah Allah redho sama ini nih Bu. Nih pengen gak Bu? Pengen berubah. Kita sama-sama berubah ya Bu ya. Sekarang udah masuk tahun baru tanggal 8. Kita udah masuk tahun baru nih Bu. Pengen ada perubahan dalam diri kita, jangan sampai lagunya Dian Piscesa kita ingat terus. Aku masih seperti yang dulu. Aduh sayang banget masih seperti itu. Itu lagu penantian. Itu lagu galau Bu. Kalau ibadah jangan begitu. Harus ada kemajuan, peningkatan. Pengen dapat apa sih? Redho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terakhir kata Allah? Yang kelima mendapatkan apa? Jannat, surga. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, nggak ada yang bisa ngeluarin. Ibu ke mall belum vaksin, disuruh keluar nggak? Suruh keluar. Kalau di surga udah final nih Bu, udah final, seseorang dimasukkan ke dalam surga, tidak satu pun yang bisa mengeluarkan kita dari surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya Ibu. Jadi kalau sekarang ya capek-capek sedikit, sedih sedikit, kecewa sedikit, namanya juga sedang digugurkan dosa. Allah itu pengen gimana nih biar di neraka jangan lama-lama nih, gimana caranya? Mau dilihat amalnya nggak hebat-hebat banget Bu, padahal mau dimasukkan ke surga. Pengen masuk ke surga tapi amalnya belum banyak, sementara dosanya banyak banget. Gimana biar dia masuk surga? Digugurkan dosa-dosanya dia Ibu.
Bagaimana cara menggugurkan dosanya? Bisa lewat penyakit, bisa lewat kehidupan yang sulit, bisa lewat utang yang melilit, bisa lewat suami yang genit, bisa. Namanya mau digugurkan. Yang bikin kita, ya Allah, tuh Bu, nangis. Pernah nangis kan Bu? Sedih, kecewa, marah, sakit hati, semua yang bikin kita harus ngelus dada tuh sesungguhnya pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Kita pernah sakit hati, ya Allah, itu orang ngomongnya nyelekit banget gitu ya Bu. Ya Allah, ngomongnya nyelekit banget. Sakit hati kan Bu? Allah sedang menggugurkan dosa kita. Semua terjadi atas izin Allah. Dikirimlah dia, ngomongnya nyakitin kita, dikirimlah dia. Misalnya begitu Bu, ada anak yang menguji kesabaran kita, ada suami yang menguji kesabaran kita. Itu cara Allah sesungguhnya. Cara Allah menguji kita lewat orang-orang di sekitar. Ada yang lewat tetangga, tetangga nyebelin banget. Ada kan Bu, setiap suami pulang dia yang mejeng. Kenapa dia yang mejeng gitu kan Bu? Kita kesel misalnya, itu menggugurkan dosa. Anak macam-macam sampai ya Allah gitu. Itu menggugurkan dosa Ibu. Agar kita bilang Allahnya ringan. Orang kalau lagi sedih nyebut Allahnya gampang Bu. Pusing saja kita bilang ya Allah mana kepala pusing gitu kan Bu. Nyebut Allahnya gampang. Ya Allah mana badan pegel. Coba kalau lagi senang-senang lagi ngerumpi, jarang orang nyebut Allah. Ya Allah mana lagi kita lagi ngerumpi, jarang kan Bu. Tapi kalau lagi diuji nyebut Allahnya gampang. Maka boleh jadi itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita agar kita di nerakanya gak usah lama-lama. Jadi ketika kita ingin hijrah, biasanya mohon maaf ya Bu, biasanya kalau kita mau hijrah, mau berubah, ujiannya berat. Kenapa? Karena mau diangkat derajatnya sama Allah. Nih gini Bu, misalnya ini gelas cuma satu, misalnya nih tisu ya Bu, tumpuk lagi, semakin ditumpuk kan kita akan goyang kan Bu, akan goyang tuh. Kita waktu cuma 2 tumpukan masih oke, masih kuat, ditumpuk lagi yang kedua oke, ketiga, keempat mulai tuh gitu kan Bu, gelas agak goyang. Posisi kita juga sama, ketika posisi kita rendah kita masih oke, dinaikin sama Allah mulai ada goyangan nih gitu, dinaikin lagi, wah hujannya berat banget, kita minta apa? Kekuatan. Karena kalau kita tidak kuat, kata Allah, dia berarti belum cocok diletakkan di level itu, maka diturunkan ke tempat semula. Jadi kalau kita tiba-tiba berubah, kita pengen ada peningkatan amal soleh, itu biasanya ya Bu, ujiannya agak-agak berat dikit. Nih Bu, mohon maaf, orang mau dari nggak pakai jilbab, nggak gampang itu Bu. Tarik, aduh lepas lagi, pakai lagi, aduh pakai pegangan, itu berat. Orang nggak pernah sholat, kemudian dia sholat, itu prosesnya susah itu Bu. Makanya kenapa kalau ada orang berubah kita apresiasi. Bu Fatia, sekarang saya sudah sholat. Oh iya, alhamdulillah. Kan sholat wajib, tapi kita nggak berkompeten. Elah dikarang mau ngasih kabar apaan, cuma sholat aja. Enggak, dia waktu proses mau sholat itu susah Ibu. Terkadang ada temen atau jamaah pakai jilbab, Bu Atia sekarang saya udah pakai jilbab. Oh iya alhamdulillah, tambah cantik. Padahal jilbab wajib, tapi karena dia ingin menyampaikan kabar gembira, kita sambut Ibu. Ya Allah, Masya Allah tambah cantik. Padahal jilbab wajib. Tapi ketika dia berubah, kita apresiasi Ibu. Entah itu teman kita, anak kita, siapapun dia, ketika berubah kita apresiasi sebagai penghargaan. Kenapa? Dia bisa melakukan perubahan itu gak gampang. Makanya butuh diapresiasi. Ada teman biasanya selingkuh mulu Bu, tiba-tiba datang, Bu alhamdulillah saya sudah gak selingkuh lagi. Ya alhamdulillah. Kan dosa Bu sebetulnya, tapi dia meninggalkan selingkuh itu butuh proses yang lama. Terbayang lagi, aduh dia lagi. Ini cerita orang yang selingkuh Bu, itu butuh waktu 3 tahun untuk melupakan cem-cemannya Bu. Makanya jangan coba-coba, enak kali ya selingkuh, gak enak. Itu butuh waktu lama untuk melupakan cem-ceman Ibu. Sampai dia bilang, ya Allah Bu, saya setiap lihat tangga itu katanya,
dia inget dia. Emang kenapa tetangga inget dia? Karena saya telepon sama dia di bawah tangga. Ya Allah. Setiap ngeliat HP saya inget dia. Kenapa? Karena saya telepon dia pakai HP yang ini. Jual, saya bilang HP-nya. Sampai na'udzubillah, mobil yang dia gunakan, setiap naik mobil itu dia ingat cem-cemannya. Saya bilang jual mobilnya, ganti dengan yang lain. Berat ibu. Maka jangan pernah mencoba untuk melakukan dosa besar ataupun dosa-dosa yang gak biasa kita lakukan. Khawatir saat kita melakukan dosa Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah. Alhamdulillah gak terasa jam 11.12. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ngobrol dulu, ada yang mau menyampaikan atau sharing, saya cukupkan. Dan yang terakhir ini, yang kelima ini, berharap ya Bu, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Doanya apa Bu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, itu saja bisa saya sampaikan. Pengennya kalau udah ngobrol sama ibu pengen lama, pengen panjang, tapi waktu juga yang memisahkan. Jika ada ibu yang ingin menambahkan atau mengurangi atau menambah pencerahan, saya kembalikan lagi kepada MC, silahkan. Ya. Adakah ibu yang ingin bertanya? Suara MC-nya lembut banget ya Bu, nggak kayak suara saya. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang nanti siapkan ke saya. Pertanyaan saya berkaitan dengan materi yang tadi Ustazah jelaskan, yaitu tentang sedekah subuh. Sedekah subuh itu niatnya itu yang saya ingin tanyakan, apakah setelah kita sholat subuh, karena kalau kita habis sholat subuh itu kita sedekahkan, terutama untuk kita yang wanita karir, itu kan tidak mungkin itu saja. Biasanya kalau kita sedekah, apakah nanti di tempat kita bekerja atau ketika kita pulang gitu. Sedangkan tadi Ustazah katakan kan kalau sedekah subuh itu kan ada dua malaikat yang berdoa kita. Yeah. Ada yang mendoakan kebaikan, ada yang tidak, ya terutama untuk kita mungkin yang agak pelit bersedekah gitu. Saya khawatir apakah sedekah saya ini walaupun memang kita niatkan setiap hari kita harus bersedekah, tapi sedekah kita itu tidak subuh gitu Ustazah. Apakah bisa disebut dengan sedekah subuh gitu Ustazah? Baik. Apakah niat gitu aja? Ya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan regu A ada pertanyaan? Nggak ada. Baik. Oh, regu B dua-duanya, silahkan. Di ujung. Masalah sholatnya orang tua masih sulit mengingatkan. Baik. Ya, jazakillah buat ibu-ibu yang sudah bertanya. Yang pertama terkait dengan sedekah subuh. Apa sih arti sedekah? Itu bedanya sedekah dengan zakat. Kalau zakat dalam bentuk materi, kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Itu pertama ya Bu. Senyum itu sedekah paling mudah, gitu kan Bu. Membantu orang lain juga sedekah. Nah, yang dimaksud di sini ini untuk membedakan ada sedekah itu sedekah materi dan sedekah non materi. Kalau sedekah untuk siapa saja bisa. Beda sama zakat. Zakat itu nggak boleh ke atas, ke orang tua nggak boleh zakat, ke anak nggak boleh zakat, ke samping, ke pasangan nggak boleh. Tapi kalau sedekah kepada siapa saja, kita memberikan sarapan untuk anak-anak kita dengan harta kita, itu masya Allah udah sedekah. Ayah udah sarapan belum?
Belum tadi ibu lagi olahraga sekalian beli nasi uduk buat ayah. Ya Allah ibu baik banget, pakai uang ibu? Iya pakai uang ibu. Ya Allah ibu ketambah soleha? Iya korban pengajian. Memberikan sarapan juga sedekah, ke tetangga, ke orang-orang di luar, ke mbak, driver, siapapun yang kita temui itu sangat bisa. Terus bagaimana? Boleh niatnya setelah sholat subuh, saya habis ini mau ngasih ke fulan, diniatkan saja, even aplikasinya mungkin gitu. Tapi niatnya bukan sekedar niat, memang kita akan melakukan begitu. Jadi gimana dong, kita pagi-pagi nggak keluar nih gitu misalnya. Saya niatkan, udah disiapkan uang misal 10.000 atau 5.000, saya nanti pas keluar mau ngasih security misalnya. Udah kita niatkan uangnya. Kenapa? Tangan Allah sudah menerimanya sebelum uang itu sampai kepada penerimanya. Kita kalau niat sedekah ibu, itu tangan Allah sudah nerima sebelum uang itu sampai kepada penerimanya. Kita mau bikin santunan di bulan Muharram. Bulan Muharram perbanyak sedekah ya bu. Bahkan dulu identik dengan lebaran anak yatim. Mumpung baru gajian nih, sekian ada rezeki kita, langsung kita sudah niatkan mau ngasih fulan, udah ada kan? Even barang itu belum kita berikan, tangan Allah sudah menerimanya. Kita udah beli sembako, mau bikinnya misalnya besok atau hari ini, udah beli, tinggal didistribusikan. Itu tangan Allah sudah menerimanya. Makanya malaikat langsung mendoakan apa yang kita niatkan. Jadi itu teknis saja, walaupun gak harus subuh gitu. Maksudnya itu kenapa sih memotivasi pagi? Jumlahnya kan gak harus besar juga, even hanya 2.000, 5.000 gitu. Makanya kalau niat ngeluarin uang berapapun ibu, berapapun ya bu, itu niatkan sedekah. Mohon maaf sekali saya ngasih contoh, kita ke security atau kita beli di SPBU, siapa aja peluang-peluang yang kayak tukang parkir misalnya, ke siapa aja, berapapun yang sifatnya bukan wajib ya. Kalau parkir 1 jam sekian kan memang kewajiban gitu maksud saya. Tapi kalau ada yang belokan gitu, atau ada yang kecil-kecil lah, atau ke SPBU kita tambahkan niatnya sedekah gitu. Bukan jumlahnya, niatnya ketika kita ingin berbagi itu udah Allah catat. Nggak bikin kita miskin kok kalau cuma ngeluarin duit 2.000, 5.000. Jadi ketika kita merasa bahwa ini harus saya lakukan, nanti akan menjadi kebutuhan. Jadi kalau nggak sedekah tuh gimana gitu, hari ini belum sedekah gimana gitu maksudnya. Itu ya bu ya. Jadi boleh diniatkan dulu tapi sudah disiapkan. Kemudian yang kedua tadi, boleh untuk diri orang rumah dulu. Misalnya ada orang tua kita, ada anak, ada suami, atau ada mbak di rumah, gak apa-apa, kita bisa niatkan sedekah pada mereka gitu ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat. Gimana nih sholat? Apakah kewajiban kita juga kalau anak udah nikah? Iya. Nak jangan lupa ya nak, sholatnya nak, kamu jadi seorang ayah harus ngasih contoh yang baik. Makanya terkadang kita punya grup kan bu, kita, suami kita, anak-anak kita ada grup kan di situ. Nah jadi kalau ngasih nasihat kirim aja ke grup, anak kita baca semua. Anak-anak ibu yang baik, jangan lupa sholatnya. Anak-anak ibu, insya Allah dikit lagi Idul Adha, jangan lupa kurbannya. Iya bu, udah ditransfer. Aduh, masya Allah. Jadi grup itu yang menjadikan kita memiliki kesempatan untuk mengingatkan anak-anak kita, even dia sudah menikah di rumahnya masing-masing, tapi kan grup itu menyatukan kita. Jadi kalau misalnya, nak jangan lupa besok puasa Asyura, di grup itu. Jadi anak-anak itu baca semua, nak gitu, nak jangan lupa ya nak, besok misalnya hari Senin kita bukber bersama atau apa di grup itu. Jadi nggak ada alasan bahwa Habib dia rumahnya jauh sih gitu, nggak ada alasan. Sekarang Allah ngasih kemudahan untuk kita telepon, video call gitu. Terus kalau kita yakin anak kita nggak ninggalin sholat, ya sudah, paling kita memotivasi dengan sholat di masjid misalnya gitu,
atau sholat awal waktu gitu, mungkin ya, karena walau bagaimana orang tua itu punya peran penting untuk mengingatkan hal yang kecil-kecil tadi. Demikian, wallahu a'lam. Baik ibu-ibu solehah, hampir setengah 12 saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan. Mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita, mudah-mudahan kondisi keimanan kita lebih baik lagi, insya Allah. Jika ada kesempurnaan itu milik Allah, jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi